Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita akan merenungkan firman Tuhan dari surat 1 Korintus pasal 15 ayat 1-34 yang berbicara tentang kebangkitan Kristus dan kebangkitan kita. Saya akan memberi tema renungan kita, hidup dalam terang kebangkitan Kristus. Saya harap Bapak Ibu dapat membaca semua ayat-ayat ini, dan saya akan membacakan terlebih dahulu ayat 20-22. Demikian firman Tuhan. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus adalah pusat iman kita. Dia adalah pusat dari kekristenan. Rasul Paulus menyatakan bahwa inti berita Injil ada pada kematian, penguburan, kebangkitan, dan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Melalui kematiannya, dosa kita dihapuskan sehingga kita berdamai dengan Allah. Dan melalui kebangkitannya, Tuhan Yesus memberikan kepada kita kepastian iman dan pengharapan akan kehidupan kekal yang telah menjadi tujuan hidup kita bersama. Kebangkitan Yesus adalah fakta yang bagi kebanyakan orang sangat sulit untuk dipercayai. Sejarah telah membuktikannya, termasuk jemaat di Korintus yang karena kebudayaan dan keyakinan lama mereka tidak bisa menerima peristiwa kebangkitan Yesus dengan menyatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati. Dengan tegas Rasul Paulus menyatakan bahwa Tuhan Yesus benar-benar telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang pertama dari kebangkitan orang-orang yang percaya kepadanya. Untuk meyakinkan mereka, Rasul Paulus mengungkapkan bukti dan pentingnya kebangkitan Tuhan Yesus. Alkitab menuliskan bahwa ada banyak saksi yang telah melihat Tuhan Yesus yang telah bangkit itu. Kefas dan ke-12 murid, 500 orang percaya, dan Rasul Paulus sendiri. Injil mencatat ada 6 penampakan Tuhan Yesus setelah kebangkitannya. Penampakan kepada Maria Magdalena, kepada 2 murid dalam perjalanan ke Emmaus, kepada para rasul di ruang atas kecuali Thomas, dan penampakan Tuhan Yesus kepada Thomas. Tuhan Yesus juga menampakkan diri kepada para murid di Danau Galilea dan di Bukit Zaitun saat kenaikannya ke surga. Kita juga membaca di Alkitab bagaimana perubahan hidup Rasul Paulus yang adalah bukti dari perjumpaannya dengan Tuhan Yesus. Dari seorang penganiaya jemaat menjadi seorang pemberita Injil yang sangat militan. Nah, apa makna kebangkitan Tuhan Yesus bagi kita orang percaya? Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, makna kebangkitan Tuhan Yesus sangat besar dan sangat signifikan bagi kita yang percaya kepadanya. Kebangkitan Tuhan Yesus menyatakan atau meneguhkan bahwa kepercayaan dan pengharapan kita akan hidup yang kekal adalah benar. Tuhan Yesus berkata benar tentang kehidupan kekal dan tentang kematian dan kebangkitannya. Itu sebabnya kita dapat bermegah dalam iman dan pengharapan kita. Sebab apa yang kita percayai sungguh benar. Dan kita harus tahu bahwa surga adalah tujuan utama dalam iman kita kepada Tuhan Yesus. Sebab untuk itulah Dia mati dan bangkit bagi kita. Kebangkitan Tuhan Yesus juga memberikan kepada kita keberanian
untuk hidup menderita bagi Kristus. Paulus adalah teladan bagi kita. Dalam ayat yang ke-32 dia menuliskan, kalau hanya berdasarkan pertimbangan manusia saja, aku telah berjuang melawan binatang buas di Efesus. Apakah gunanya hal itu bagiku? Jika orang mati tidak dibangkitkan, maka marilah kita makan dan minum, sebab besok kita mati. Kebangkitan dari antara orang mati memberikan kepada kita tujuan, juga keberanian untuk menderita bagi Kristus demi kerajaan surga. Kemudian, melalui kebangkitan Kristus, kita menerima keberanian dalam menghadapi kematian. Rasul Paulus menulis dalam ayat yang ke-31, saudara-saudara, tiap-tiap hari aku berhadapan dengan maut. Demi kebanggaanku akan kamu dalam Kristus Yesus Tuhan kita, aku katakan bahwa hal ini benar. Mengapa dia tiap hari berhadapan dengan maut dan kenapa dia mau menghadapinya? Sebab Paulus punya keyakinan akan kebangkitan dari antara orang mati. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita hidup dalam terang kebangkitan Kristus, dan dengan hidup demikian, kita memiliki kepastian keselamatan, dan kita akan siap menderita, bahkan mati bagi Kristus. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.